Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali hamdalah gandeng khauqalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ati Kanjeng Nabi sampun dawuhaken nggih tentang cara menasihati wanita. Nggih. Wanita niku diciptakan dari tulang rusuk. Nggih. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kau berusaha keras untuk meluruskannya, ia akan patah. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan bengkok. Nah, maka nasihatilah dengan baik kepada istri atau wanita. Ini saya akan di sini diterangkan banyak sekali cara menyikapi istri yang durhaka, istri yang nggak sesuai apa yang kita inginkan. Ini penting untuk bekal sampean dalam membangun rumah tangga yang mawaddah warohmah. Intinya Rasulullah sampai kesimpulan aja, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kita berusaha untuk meluruskan yang bengkok tadi, maka akan patah. Nek dijarno ya bengkok. Fastausu binisa'i khairan, maka nasihatilah dengan baik. Lah ini pertanyaannya, gimana itu menasihati yang baik? Para salafus soleh yang mempunyai akhlak yang sabar dalam menghadapi gangguan istri-istri mereka, mereka melihat bahwasannya semua gangguan, pelanggaran dan akhlak yang jelek yang dilakukan oleh istri-istri mereka adalah gambaran buruknya muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau ada rumah tangga yang perempuan itu durhaka, perempuan itu sering mengganggu, akhlak jelek, sering melanggar dalam aturan adab-adab rumah tangga, itu kuncinya adalah hubungan suami, gambaran hubungan suami kepada Allah tentang muamalah. Efek dari istri yang akhlaknya jelek itu nggak jauh dari sikap seorang suami yang muamalahnya jelek kepada Allah. Hablum minallahnya jelek. Ya nggak poleng, ya nggak sholat, nggak tahu sedekah, nggak tahu maca Quran. Ini gambaran bagi si istri yang jelek. Mulane nek pengin sampean rumah tangga harmonis, sing akeh maca istighfar, sholawat, maca Quran, sing lanang sholat jamaah nang masjid, insyaallah akhlak wanita itu akan baik. Nanti jangan menyalahkan istri, tapi menyalahkan diri sendiri. Ya tak balik nih, ada seorang istri yang buruk akhlaknya. Itu para salafus saleh mengatakan itu adalah bentuk gambaran seorang suami yang muamalahnya jelek kepada Allah. Hablum minallahnya jelek seorang suami tersebut. Hingga Allah memberikan ujian istri yang akhlaknya jelek.
Setiap suami yang durhaka kepada Allah, para salafus saleh mengatakan maka akan didurhakai oleh istri. Ya Allah, Masya Allah. Okay. Dalam kitab Tanbihul Mukhtarin dijelaskan, salafus saleh menjelaskan setiap ada suami yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka suami tersebut akan diberikan istri yang durhaka. Intinya gimana Mas Anwar, Mas Arif, Pak Zainal? Paham gak dari sini gak? Ininya apa? Kalau ada seorang istri yang buruk akhlaknya, kembali kepada suami. Karena suami telah durhaka kepada, akhirnya Allah memberikan istri yang durhaka. Ini kebanyakan anggapan dari salafus soleh. Kemudian di sini dijelaskan meskipun istri mereka durhaka, mereka suami salafus soleh ini tetap memberikan hak-hak seorang istri dengan sempurna karena mengamalkan hadis. Hadisnya yang berbunyi, laksanakanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kita diberi oleh amanah dari ayah si istri untuk menjaga, ya kita jaga. Kemudian di sini jelaskan ada hadis, barang siapa yang sabar atas kedurhakaan istrinya, maka dia akan diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Terus ini kalau ada seorang suami, dia sabar kepada istri yang durhaka, itu suami tersebut mendapatkan pahala persis plek, gak kurang, gak lebih seperti pahalanya Nabi Ayub ketika disakiti oleh istrinya. Kemudian dibalik, kalau ada suami yang durhaka kepada istri, atau suaminya gak ideal, istrinya soleha, dia mendapatkan pahala seperti halnya istrinya Fir'aun, yaitu Sayyidah Asia. Yang mana Asia Islam, kemudian Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu mendapatkan pahala seperti Sayyidah Asia. Tak baleni mana nggih? Ini tentang rumah tangga sing keri-keri. Hati Rasulullah memberikan tips nasihat kepada wanita. Jadi Rasulullah menjelaskan wanita itu terbuat dari tulang rusuk, nggih. Nek kita berusaha mengeluruskannya maka akan patah, tapi kalau kita membiarkannya maka ia akan bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka kata Rasulullah, nasihatilah dengan baik kepada para wanita. Kemudian di sini jelaskan Imam Hasan Al Basri berkata 4 hal termasuk celaka. Sampeyan tulis nang kono. Kalau 4 hal ini ada pada diri kita, bukan orang lain ya, maka kita termasuk hamba yang celaka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Imam Hasan Al Basri berkata ada 4 hal termasuk orang-orang yang celaka. Apa saja 4 itu? Yang pertama, banyak keluarga. Yang kedua, harta yang sedikit. Nomor 3, tetangga yang jelek. Nomor 4, istri yang khianat. Ya, semua yang ada di sini, semoga kita dijaga oleh Allah dari banyak keluarga, harta yang sedikit, tetangga yang jelek, istri yang khianat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ati nek ana wong keluargane akeh tapi hartae sedikit, tanggae yo elek, istrine yo khianat, iku tengere wong celaka. Piye carane Gus gak celaka ya sing akeh maca sholawat. Banyak keluarga. Nggih. Ya dulure akeh, anake akeh, tapi hartanya sedikit. Ya wis anake akeh, gak duwe-duwe. Tangga ya elek kabeh, istrine khianat. Nah, kita berlindung dari 4 ini. Harta yang sedikit, nomor 3 tetangga yang jelek, nomor 4 istri yang khianat. Terus caranya ngapus kita termasuk orang celaka, kata Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau pernah bertanya kepada seluruh wali, terus kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana caranya menghapus catatan yang awalnya celaka menjadi orang yang beruntung? Kata Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Tapi saya pesan pada kalian semua yang ada di sini, bila ada 4 ini ada dalam diri seseorang, sampean jangan memvonis dia celaka. Ini untuk kita sendiri, nggih. Nek sampean duit dulur akeh tapi hartai sampean akeh, dulur sampean api-api, loman-loman, istri sampean sholihah, ya alhamdulillah. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib berkata 5 hal yang dapat menyenangkan seseorang, atau 5 hal yang kalau ada pada diri seorang ini maka dia mendapatkan surga dunia. Jadi ada 5 hal. Bila ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, orang yang bejo, orang yang bahagia, orang yang selamat, orang-orang pilihan. Apa saja 5 tersebut? Yang pertama, istri solehah. Nomor kali anaknya berbakti. Nomor 3, dulure saudaranya adalah orang yang bertakwa. Nomor 4, tetangganya adalah orang yang soleh. Soleh macam-macam nggih, ana sing kelas ringan, kelas berat, kelas menengah, kelas teri nggih Pak Tri. Nomor 5, rezekinya didapatkan di lingkungannya, di sekitar rumahnya. Ati sekerjane gak ado-ado. Rezekinya atau pekerjaannya nggak jauh-jauh dari rumahnya. Ya kok Mas Mahis ngene iku. Mas Mahis kan omahe Wedoro kerjae kan nang daerah Istana Dewi. Kalau Pak Tri ini, Pak Zainal termasuk enggak ini nomor 5 ini? Termasuk. Gak luar kota loh, gak luar Indonesia loh. Gak apa-apa Pak Tri. Iya kan? Masuk aja itu lebokno ae. Alhamdulillah Gus gak TKI. Iya kan? Tenaga kerja Malaysia, Thailand. Alhamdulillah wis disyukuri ae. Aja sampai wah aku gak termasuk, gak, jangan. Sampai nggih istri sampean nggih salehah nggih kan. Nggih Pak Tri Pak Zainal. Insyaallah anaknya berbakti. Saudaranya, dulur-dulure takwa, Pak Lek, Bule, ponaan, pisanan, takwa nggih orangnya. Insyaallah. Tetangganya orang soleh. Rezekinya didapat di Jawa Timur. Ngono ae nggih. Enggak apa-apa. Tapi sing dimaksud iki ya gak ado. Tapi nek sampean rumangsa gak ado ya gak apa-apa lho Pak Tri. Wis dilakoni kan. Nah dipikir tak ya ada Pak Tri ya. Itu nggene Blitar nggih.
Lah kemudian di sini Nabi Muhammad SAW bersabda minta perlindungan kepada Allah dari orang yang lalai, dari tetangganya jelek, dan dari istri yang durhaka. Ini ndonga nggih. Hati Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang lalai, dari tetangga yang jelek, dan dari istri yang durhaka. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian di sini ada pertanyaan, gimana Gus ciri-ciri wanita yang soleh? Nah, Ahmad bin Harb berkata, jika berkumpul 6 sifat pada diri wanita, maka sempurnalah kesolehannya. Arti ada 6 sifat, bila ada pada wanita, dia menjadi wanita yang soleha. 6. Alhamdulillah, pas nemu iki. Saya emang niatnya Selasa itu tak khususkan untuk rumah tangga. Membina rumah tangga, membina istri, suami, anak. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Nggih termasuk nggih Pak Tri Pak Senang nggih. Kecuali udzur nggih. Alhamdulillah wis disyukuri. Nanti ana wong wedok, ana istri sholat 5 waktu jangkep wis iku wis alhamdulillah. Nek salate bolong-bolong ya enten ngene iku nggih wong wedok. Kula nate disawani tiyang niku, Gus. Pripun niki? Maksudnya pripun? Kula ada istri mboten salat. Salate mek kadang maghrib, kadang zuhur, kadang asar, gak jangkep. Pun sampean kengken sampun. Nggih kewajiban sampean pun ngengken, tinggal sampean bahkan di kitab lain dijelaskan boleh memukul istri yang enggak sholat. Catatannya enggak boleh membekas. Ambil apa Gus? Nek bantal, nek kasur, guling. Boleh memukul istri. Nanti saya jelaskan hal-hal yang diperbolehkan memukul istri. Ada. Termasuk salah satu meninggalkan sholat. Tapi catatannya enggak boleh sampai membekas alias pakai bantal, guling. Enggak hanya istrinya, tapi ibunya juga enggak sholat. Jadi lingkungannya lingkungan abangan. Malah ibunya berkata pada dia, percuma kayak wong sholat lambene rusak. Mending gak sholat tapi nah ini pemahaman yang salah gitu. Dia ambil tasawufnya tapi nggak ambil syariatnya. Lising salahno sholat akhirnya. Padha karo sampean poso-poso nyolong ngono. Lho ngene iki alale poso. Sing salah poso itu wong iki. Jangan sampai menyalahkan kebaikan tetap kebaikan ila yaumil kiamat. Orang sing atau sampean kalau sudah makrifat langsung aja ya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru nang hadatan itu. Bismillah alhamdulillah wal khairu wasyaru lima syahadillah. Kebaikan, keburukan itu kehendak itu yang sudah makrifat itu. Nanti kembalikan kepada Allah. Atau doakan saja. Terus dia tanya gimana Gus solusinya? Ya wis hidayah itu turun dari Allah, kita nggak bisa maksa. Intinya yang penting sampean mengingatkan kewajibannya untuk menyuruh sholat, nek gak sholat untuk dosa. Wis kena-kena. Kita nggak bisa instan gitu. Nomor kali tapi tetap takai amalan ben sing wedok mang sholat tak kon Fatihah. Ben mari sholat yang bisa. Bojone wedok mang sing gak sholat mang tak kon ngirimi Fatihah. Sing lanang mang tak kayak amalan Fatihah.
terus takon maca alam nasro disebul nang bun-bunane. Nomor kali taat pada suami. Taat dalam arti mboten maksiat nggih. Perkara baik nggih. Nomor 3, ridho kepada Tuhannya. Ini disuruh zikir Pak Tri, Pak Zainal. Iki wacan ping 3, raditu billahi robba wabil islami dina Muhammadin nabiyya. Nah, itu salah satu agar kita mendapatkan ridho Allah, yaitu meminta ridho. Kita sendiri menyatakan, ya Allah, aku ridho, engkau Tuhanku. Nah, itu dibaca. Nggih. Pak Tri, Pak Zainal. Pun dikengken istrine. Dikengken. Ditelepon maring ini. Dek iki ana 6 sifat wanita. Nek ana nang sampean Dek, sampean dadi wong wedok sing saleh. Apa ae Mas? Ah ngono. Iki Dik. Nomor 4 menjaga lisan dari ghibah. Iki sing angel. Iki sing angel. Mulane salah satu ben gak ghibah. Yes wedok emang sing wedok kon maca selawat. Selawat, dzikir Quran, selawat, dzikir maca Quran wis iku ae diwaca. Utawa aja gumbul sering-sering gumbul tangga ben gak rasa-rasa. Oke sekali wong wedok gumbul ketemu tanggoe pasti wis. Bahkan mari salat kok berasa-rasan. Makanya salah satu sir rahasianya wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Ben gak rasa-rasa. Iku menurut kula lho nggih. Mulane sholat perempuan yang paling baik afdol itu di rumah. Paling afdol lho nggih. Tapi tetap sholatnya diterima, tetap keutamaan jamaah tetap. Tapi keutamaan wanita itu di rumah. Iku mang lho, ngono nek ketemu sok koncone ben mari salam, gak wiritan tapi akhire hasan-hasan. Nggih kan? Delok kan ya. Sopo gak karo wis. Mulane sampeyan nek dibojo meneh, nggih, lek wan go rip salat nang omahe Dik. Nggih. Ben selamat bojo sampean. Nggih. Salat nang omahe Dik, aku sing jamaah wis. Bojo sampean ngilingno sampean, Mas Arif salat jamaah. Iku 27 tambah 1. Nek sampean salat nang masjid kan 27 derajat, 7 derajat. Lah nek bojo sampean ngilingno utawa nggugah sampean pas turu, subuh turu digugah, Mas Arif salat nang masjid jamaah. Ganjarane nggugah salat jamaah bojo lanang 27 ditambah 1 pinten berarti? 28 meskipun dia salat di iki sampean kabeh. Masih bojoku tak salat nang omah. Nomor 5 zuhud terhadap dunia. Jadi ini sulit karena wanita diciptakan mata apa Pak Tri? Mata cuan ini. Kalau laki-laki diciptakan dari mata endi ono wong wedok wong lanang gak arep wong wedok. Ono wong wedok gak arep. Dalam arti zuhud di sini itu jangan terlalu mencintai butuh dunia, tapi jangan terlalu. Pokoknya maring ini Pak Tri Pak Zainal aku ditelepon bojone. Dari awal tadi hal yang tercelaka, 5 hal yang menyenangkan, terus 6 sifat ini ditelepon bojone. Ben gak sampai salah daham. Kenapa ini tak kira? Biasanya biasanya ngandalno iku arek tomak ambek sapa? Pak Sarung nggih. Apa ngombe ae ngombe. Nomor 5 sabar ketika mendapat musibah. Nah, iki sampai nuruki nek oleh musibah iku apa sing diwaca innalillah ambek sabar, diterima. Karena perempuan itu lemah, nggih Pak Tri, Pak Zainal, lemah dalam hal akal, dalam hal agama juga lemah. Mulane tugas sampean itu didik wong wedok.
sabar ketika mendapat musibah. Nomor 6, nomor 5 zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan nanti gak arep duit nggih. Ojo nganti kan zuhud gak arep cuma gak cinta. Butuh cuma gak cinta. Karena hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia pokok dari segala kerusakan. Kemudian dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an berkata, nggih, fitnah wanita ada 2. Atau gini, kunci faktor dari cerai. Iki sampean pahami nggih. Faktor rumah tangga cerai ini cuma 2. Atau faktor dalam keretakan rumah tangga bisa. Atau paling singkatnya fitnah wanita. Ujian wanita. Ya, nek ngomong fitnah berarti sampean harus memahami itu ujian. Ini diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah wanita yang dapat merusak tali silaturahim suaminya. Suami ambek ibuke hubungannya dirusak, hubungan suami mbek mase, mbek mbake, adike, itu dia merusak hubungan silaturahim dengan keluarga si suami atau mertua nggih Pak Tri nggih. Mulane kula pesen mbek sing durung rabi iki usahakno sampean meniku nek iso ya. Nek iso iku omah dhewe. Amin Allahumma amin. Pak Tri omah dhewe nggih. Alhamdulillah Pak Zainal omah dhewe alhamdulillah. Nanti biar kita selamat dari fitnah ini. Biar kita enggak dirusak. Karena nanti bandingannya ambek dulure. Dulure sing wedok. Semisal ibu sampean ngene-ngene bandingane kok ibuke kono ngono-ngono. Ngene ketemu ning ngono. Mulane wis ngekos gak apa-apa, ngontrak gak apa-apa. Pokoke halal. Kula wis dari awal udah izin pada Umi ngekos ngontrak enggak boleh. Ya wis akhirnya saya birrul walidain nang omah. Tapi nggih wong wedok nek urip nang mertua iku kaya ide-ide ri. Dia iku kaya mancik nang ndukure ri. Masyaallah, aku dhewe kadang aku gak sanggup kaya sampean dik. Paling wis tau ngalami Pak Terima Zainal. Walane kula nek oleh nggih, kula ngontrak sing proses. Tetep nyambangi Umi seminggu pisan ta rong dina pisan, utawa sedina pisan. Atau gak ado-ado lah dole daerah Kundi, itidean. Biar kita ini bisa mandi, bukan ingin lepas dari orang tua bukan, tapi bisa mandi. Ini tetap kita kewajibannya ya. Enggak duwe Umi, enggak ya. Enggak, tanggapannya orang beda-beda. Ono sing gak seneng ngomong, "Wih kok dolek mangan nang wong tuwae." Kon ngono sing gak seneng. Nek wong sing apik atine, "Wih kok ngramut wong tuwane." Ya yes, emang seperti itu hidup itu. Nomor 2, fitnah wanita atau yang membuat hubungan rumah tangga retak atau cerai itu memaksa suami mencari tambahan pekerjaan untuk memuaskan syahwat sang istri. Intinya dia perempuan yang gak qanaah. Berarti bojone kerja esuk sore kokon gocek begini. Gak cukup Mas, sampean kerja nang kono dolek kerja maneh Mas. Sido remek iki belum. Intinya hanya untuk memuaskan syahwat sang istri banyak kemauan. Tapi dia kurang qanaah. Mulane sampeyan nek pengin duwe bojo qanaah, sampeyan catet nang kono amalane. Banyak. Di Islam ini sudah mencakup semuanya ya.
Semisal sampean soleh wong wedok mang bojo sampean mang gak konaah, kurang ae. Iki amalane. Maca ya Wahhab ping 14 ketika sujud terakhir sholat duha. Ini akan diberikan oleh Allah sifat qanaah. Qanaah iku gak iso ditulis, gak iso dirasakno. Gak iso ditulis, gak iso diucapno, mek iso dirasakno. Wah aku qanaah, tapi atine kurang. Ya Wahhab iku diwaca 14 sujud terakhir sholat duha. Hati dik tak sawang-sawang sampean kok gak qanaah sih. Gak neriman, kurang. Wis sampean sholat duha dik sujud terakhir maca iki 14. Ya Wahhab. Insyaallah barokah Asmaul Husna dikasih Allah hati yang qanaah. Hati qanaah itu letaknya kepada dalam hati merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah. Utawa sampean dhewe sing kok uripe kemrongsung, mae iki diwaca. Ya Wahhab ping 14 pas sujud nggih pulang. Nek Mas Arif kan. Mas tenang pulang, Mas. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, tanda-tanda istri ahli neraka tersenyum di depan suaminya dan berkhianat di belakangnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sampeyan catat nang kono, engko sampeyan presentasi nang bojo sampean. Tenang Mas Arif. Tenang. Dia jangan ngaji. Ya habis ini selesai. Oke. Tanda-tanda istri ahli neraka nggih menika nggih. Tersenyum di depan suami dan berkhianat di belakang suami. Imam Madian berkata, di antara nabi-nabi terdahulu ada yang mengadu kepada Allah tentang jeleknya perangai istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sengaja menjadikannya demikian agar engkau selamat dari siksaan. Berarti nek ono wong lanang kok ketiban bojone elek perangai ini, berarti itu tujuannya adalah Allah menyelamatkan dia dari siksaan. Kemudian di sini dijelaskan Hatim Al-Asam menjelaskan ciri-ciri istri solehah. Tadi kan 6 sifat. Ada 5. Hatim Al-Asam radhiyallahu rahimahullah taala berkata ciri-ciri istri solehah ada 5. Yang pertama, pikirannya selalu takut kepada Allah. Wedi marang Gusti Allah, jatekno parek si istri. Sayyidah Fatimah Az-Zahra kalau Kamis malam Jumat nggak pernah tidur. Atau kalau sampean bingung, ya sampean donga ya Allah, sing rapi-rapi iki nggih. Dungane aja angel-angel. Ya Allah, saya ingin istri yang meneladani dan mencintai Sayyidah Fatimah Al-Fatihah. Ben mari salat. Barokah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, insyaallah sampean asal istri sing saleh. Nah, daripada sampean ngapalno iki mang kaping ya. Sing durung-durung lho, nggih sing wis-wis nggih disyukuri ae nggih. Sing durung-durung iki tak kei donga nggih. Cespleng. Ya Allah, berikan saya istri soleha seperti halnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau yang dia mencintai atau meneladani Sayyidah Fatimah. Pasti dia istri soleha. Pasti. Adi calon bojo sampean mang idolae Fatimah Az duduk wong-wong artis nggih, duduk artis. Idolae iku mang Fatimah Az-Zahra.
Mungkin dari barokah cinta dan meneladani dia menjadi istri yang solehah. Ciri-ciri istri solehah yang kedua, kekayaannya adalah qanaah. Dia kaya, cuma gara-gara milih sifat qanaah. Jadi artinya gini loh, orang kaya itu bukan harta, tapi hati yang qanaah. Atau nomor dua ini memiliki hati yang qanaah terhadap pemberian Allah. Jadi nek sampean duwe bojo sing koyok ngene, yes, wis sampean syukuri ae. Nomor 3, ciri-ciri istri solehah. Hatim Al-Aswam berkata, perhiasannya adalah dermawan dengan apa yang dia miliki. Jadi apapun yang dia miliki itu selalu dia sedekah. Kalau duwe panganan ya sedekah panganan, duit-duit ya sedekah duit pakaian ya sedekah pakaian. Gak duwe apa-apa ya senyum. Intinya dia seneng ambek sedekah. Perhiasannya adalah sedekah. Apa yang dia miliki. Gak duwe ini beras ya sedekah beras. Gak duwe minyak ya sing disedekahno. Intinya dia suka sedekah. Nomor 4, pengabdiannya adalah ibadahnya adalah mengabdi kepada suami. Ya termasuk sholat 5 waktu, zakat, poso, sedekah. Terus di lain itu dia adalah seorang suami yang mengabdi kepada suami. Nah itu. Ya, nomor 4, ciri-ciri sesolehah, ibadahnya adalah mengabdi kepada, karena di sana, di luar sana enggak di sini. Itu banyak orang yang ibadah kepada Allah tapi melupakan suami. Banyak itu. Banyak. Sing salah gak wedoke, sing lah gak nuturi. Intinya gini go, Rip Anwar. Wong wedok iku asline pengen dinasehat, pengen dituturi soal agama. Kok sampean nuturi nggih? Sampean nuturi pisan bakal eling sak lawase. Itu keistimewaan perempuan. Bahkan sing nyilingno mas ning nasihate emang lali. Kapan aku nasihati ngono? Tapi sampean eling. Kelemahannya orang suami sekarang itu enggak terlalu memperdulikan agama istrinya. Padahal istri itu ingin sekali dinasihat tentang semangat dalam ibadah, pahalanya mengabdi suami itu bagaimana, cara berbakti suami itu apa kekurangan, dinasihati. Iku eling terus sampai yaumil kiamah. Kula biyen awal nikah, iku kei amalan nang bojo kula. Dik sadurunge turu iku sampeyan kudu khatam Al-Qur'an. Sadurunge turu sampeyan kudu njaluk sepuro wong muslimin muslimat. Ndongakno seluruh nabi-nabi. Terus sampeyan sadurunge turu kudu haji umroh. Ya mas carane nglakoni ngono kabeh. Maca Al-Ikhlas 3 kali. Sholawat nang Kanjeng Nabi 3 kali. Fadilahe ndongakno seluruh nabi. Kemudian membaca istighfar 3 kali. Istighfari mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Iku ganjarane padha haji ambek sempurna. Iku kadang aku lho gak nglakoni. Bojoku nglakoni. Aku mantenah nyari. Kulo jek eling. Bahkan aku sering tinggalno iku, tapi bojoku lho nang sampai aku lali ben kapan aku. Masya Allah, ternyata perempuan itu inginnya diberi asupan gizi tentang Islam. Nomor 5 terakhir, keinginannya adalah selalu siap menghadapi kematian.
Terus semisal kan wis sampean wis ro ilmune, dalam kenyataan wis donga, njaluk isi saleh terus kenyataane gak sesuai harapan. Wis sampean syukuri, sampean ridho nang pangeran, iku ibadah sing paling tinggi dalam rumah tangga. Ya Allah, apapun yang dilakukan oleh istri saya ridho pada jenengan. Saya ridho mempunyai istri yang jenengan beri. Itu derajat paling tinggi, ibadah paling tinggi untuk urusan rumah tangga. Ridho ambek bojo sing diwehi Gusti Allah atau yang dia miliki. Iku mengguli ibadah sampean sunah-sunah. Cukup sampean ridho ya Allah. Nek bojo sampean gak sesuai kenyataan lho ya. Nek sesuai kenyataan alhamdulillah. Nggih. Pas gak sesuai kenyataan kok sampean murah-muring ngecap piring wis sampean nang ati ngomong, ya Allah, kula ridho gak ada istri niki. Wes iki spesial ya Allah. Kula ben gurung rabi pengen rabi. Bareng dikeki bojo kok ngene wis kula matur suwun ya. Kuwi iki ibadah yang paling derajat itu. Intinya sampean ikhlas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu sampean tandai menjadi wali. Mulane sampean pengin dadi wali, sampean donga njaluk bojo sing cerewet gitu. Terus sampean nek njaluk bojo ayu pasti cerai. Iku satu paket iku. Satu paket iku. Cerewete wis biasa lah. Cerewet mari ya wis. Nek wong wedok iku wis ngene iku Pak Tri nggih. Mari. Cuma sampean kudu pas. Pas bojo murang-muring, sampean kudu ridho mbek Gusti Allah. Ya Allah, kula ridho enggak ada bojo kok ngene iki. Iki makhluk jenengan iki ya Allah. Ciptaane jenengan iki. Aja sampai sampean salah pemahaman. Wah, ari jaluk kawamuna. Lanang opo kok diinjak-injak perempuan ini. Aku mau jadi suami takut. Itu pemahaman yang salah itu. Aku security ya. Dibentak suami. Awak dhewe mandor ya dibentak istri. Nah itu jangan gitu. Wis sampean pas nek bojo sampean murah-muring, sampean nek gak kuat ngalih. Ngalih nang warkop ngopi, engko muli-muli lak wis mari. Intinya jangan dilawan, sampean meneng ae. Meneng ae. Aja ngganggu sampean tambah wis meneng ae. Sampean akui salah. Terus sampean nang ati ngomong ya Allah, kula ridho gak ada bojo niki ya Allah. Wis iki kok ana sing iso nglakoni kecuali bojoku iki ya Allah. Nanti setan di situ masuknya. Sampean gak ridho, gak ada bojo iku mang. Engko akhirnya pikiran sampean rabi utawa cerai. Paham nggih? Sampean harus tahu usahae setan. Utawa sampean balik nang maneh, wah iki aku tandani dadi wali. Mergo aku duwe bojo sing ati sing apa ya? Sing ngrasa awan dhewe sampean niku kate ditinggikan derajat itu. Ojo sampai nggih perkara halal sing dibenci pangeran nggih menika cerai nggih. Karena dalam rumah tangga itu Masya Allah ibadah yang paling lama dan pasti ada itu. Pun ada pertanyaan kalau nggak ada presentasi.